Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para akhwat yang dimuliakan Allah, kita kali ini akan berbincang-bincang sedikit ya tentang ini temanya, Masya Allah nih, perempuan, kehidupan dan cinta. Wah, luar biasa. Ini tema yang kalau dibahas komplit kayaknya seharian gak selesai nih. Jadi ini pembahasan yang sangat-sangat panjang. Berbicara tentang ya intinya mah wanita dan cinta lah, mungkin seperti itu ya. Wanita dan cinta. Yang wanita cinta itu ya kalau digambarkan itu seperti makhluk kembar. Karena apa? Sama-sama indah. Sama-sama punya daya tarik. Daya tariknya wanita itu sangat luar biasa. Makanya Nabi sendiri menyanjung wanita dengan cara unik ya. Yang kalau kadang orang tidak memahami langsung tuh kayak bisa bikin prasangka buruk. Ada banyak isyarat-isyarat Nabi yang menunjukkan kelebihan seorang wanita dari satu sisi ya. Makanya Nabi menyebut ya, al-mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Wanita itu tampak depan kayak setan, tampak belakang kayak setan. Maksudnya ini bukan penghinaan nih. Sebagian orang memandang hadis ini kayak menghina wanita banget. Wanita dibilang kayak setan. Bukan. Nabi gak mengatakan maksudnya seperti itu. Maksudnya wanita tuh punya daya goda yang luar biasa. Dan kenapa wanita punya daya goda? Karena memang Allah ciptakan wanita itu indah. Dan segala yang indah itu, ya, segala yang indah itu tentu akan menimbulkan daya goda. Makanya Nabi mengisyaratkan yang termasuk penggoda paling luar biasa kan syaitan. Sehingga makanya Nabi mengatakan al-mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Maksudnya daya godanya tuh yang ngalang-ngalain syaitan. Sehingga banyak orang itu gara-gara wanita tuh bisa sampai melakukan kemaksiatan. Nah, sehingga karena begitu besarnya daya godanya wanita, maka syariat pun menjaga wanita. Itu nanti akan masuk dalam pembahasan kita berikutnya. Ini maksudnya gambaran keindahan wanita. Selanjutnya, wanita dan cinta itu pun kehadirannya itu bisa menyejukkan. Ya, kami katakan bisa menyejukkan, tapi bisa juga membuat panas juga. Tergantung ini. Tapi kalau benar wanita yang baik ya, dan juga cinta yang benar, ini akan bisa membawa kesejukan. Dan kepergian cinta itu akan membuat hati merasa gundah gulana. Seringkali kita kalau sudah membahas wanita, kita harus melihat bagaimana wanita di sebelum Islam dan wanita ketika datangnya Islam. Ini harus kita perhatikan. Sebelum datangnya Islam, wanita itu benar-benar gak ada nilainya. Wanita itu direndahkan. Wanita itu tidak punya hak. Wanita itu tidak dianggap, hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Tidak dianggap sebagai bagian inti ya dalam masyarakat, itu gak ada. Jadi sama sekali nggak ada nilainya. Apakah posisi dia sebagai ibukah atau istrikah atau anakkah, itu benar-benar sangat-sangat rendah. Sehingga dengan datangnya syariat Islam itu ada banyak perubahan yang melawan itu semua. Wanita ini dalam semua peradaban, apakah peradaban Eropa, peradaban Yunani kuno, peradaban Cina, peradaban jahiliyah ya, sebelum datangnya Islam, wanita itu benar-benar tidak ada nilainya. Dalam peradaban Eropa pun yang katanya maju dan mereka sudah lebih maju dalam berpikir, ternyata wanita sama sekali tidak punya hak dalam hidupnya. Sehingga nilainya wanita itu dilihat ya kalau tidak dari fisiknya, dari kemampuannya dalam mencari materi. Sehingga kalau sudah wanita nggak bisa mencari materi, nggak bisa mencari uang, dan mereka tidak punya kelebihan dalam masalah fisik, tidak akan dinilai, nggak akan dianggap. Karena memang yang menjadi penilaian tinggi bagi wanita itu adalah mazhar zahir. Apa yang nampak secara nyata, itulah yang akan menjadi penilaian bagi mereka. Poin plus mereka itu dari fisiknya. Dan itu ditentang dalam Islam. Islam tidak pernah melihat fisik. Kita kalau melihat bagaimana kisah wanita-wanita mulia dalam Islam, yang ternyata secara fisik, secara fisik mungkin tidak disebut sebagai wanita yang punya kelebihan. Bahkan bagaimana Rasulullah menyebutkan seorang Ummu Aiman adalah seorang budak wanita yang secara fisik dia adalah seorang yang berkulit hitam ya. Begitu juga
dari seorang budak, akan tapi Rasulullah mengisyaratkan beliau sebagai seorang wanita ahli syurga. Barang siapa yang menikahi wanita ahli syurga, maka nikahi Ummu Aiman. Lihat. Sehingga di situ menunjukkan Islam tidak pernah menilai seseorang dari sisi fisiknya. Jadi kelebihan zahir ini jika tidak dibarengi dengan keimanan tidak akan ada nilainya. Dan sama dalam peradaban Arab jahiliyah pun sangat-sangat direndahkan. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana mereka membunuh anak-anak mereka, ya kan? Sampai mereka yatawara min su'i ma busyira bih. Mereka merasa bingung dengan berita tersebut. Ya, sehingga mereka punya dua pilihan. Ya. Apakah akan dipertahankan? Ayumsiku ala hunin am yadusu fit turab. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Mereka merasa bimbang sehingga pilihannya antara bertahan dalam kehinaan. Jadi kalau sudah punya anak perempuan itu dhalla wajhu muswaddan. Mereka tuh dapat berita kabar punya anak perempuan tuh dhalla wajhu muswaddan, gelap wajahnya itu. Mereka merasa malu, merasa terhina, merasa tercela. Sehingga pilihannya apa? Apakah bertahan dalam kehinaan am yadusuhu fit turab, atau akan dikubur hidup-hidup. Ya. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah. Sungguh jelek, sungguh hina apa yang mereka tetapkan itu. Sehingga subhanallah dalam Islam luar biasa. Dirubah itu semua, tradisi tersebut dirubah. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberi keturunan itu malah tidak ada dari laki-laki. Anak-anak laki-lakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra laki-laki beliau semuanya meninggal di masa kecil. Sehingga yang bertahan sampai dewasa dan akhirnya dari situlah terlahir keturunannya Rasulullah adalah dari putri beliau. Sayyidah Zainab, setelah itu Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum, ya. Setelah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lihat. Jadi dan dari Sayyidah Fatimah lah akhirnya keturunan Rasulullah sampai kepada kita saat ini. Artinya dari wanita. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan seperti itulah syariat itu dalam Islam itu membela wanita, mengangkat derajat wanita. Jadi tidak akan wanita itu tidak dipandang rendah, tidak dipandang hina. Maka setelah kita diangkat setinggi-tingginya dalam Islam, apakah posisi kita menjadi seorang ibu, ya? Jadi di dalam Islam itu banyak dijelaskan, ya, bagaimana posisi ketika kita menjadi seorang ibukah, ataukah kita menjadi seorang anakkah, ataukah menjadi seorang istrikah. Maka itu Islam sangat-sangat memperhatikan. Sangat-sangat memperhatikan bagaimana agar wanita itu benar-benar diangkat setinggi-tingginya. Sehingga kalau sebagai ibu, berapa banyak hadis Nabi menjelaskan keutamaan wanita. Sehingga seorang sahabat bertanya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling berhak aku baguskan dalam berperilaku ya Rasulullah? Jawab ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Baru qala thumma man? Thumma abuka. Lihat, ibumu menunjukkan pangkatnya wanita. Jadi dinilai tinggi. Kenapa? Karena Rasulullah syariat itu faham betapa beratnya perjuangan wanita dalam melahirkan, dalam membesarkan. Sampai dikatakan juga, innallaha yusikum bi ummahatikum, tsumma yusikum bi ummahatikum, tsumma yusikum bi ummahatikum, tsumma yusikum bil aqrabi wal aqrab. Kata Nabi, Allah mewasiatkan pada kalian terhadap ibumu. Jadi maksud perhatikan ibumu. Diulang-ulang oleh Rasulullah. Baru setelah itu kepada yang dekat, ya dia paling dekat lalu dekat, gitulah. Jadi lihat. Selanjutnya ada lagi tentang masalah keutamaan seorang ibu. Ya, ini kita pengen tahu dulu syariat memandang Islam wanita tuh seperti apa sih gitu. Inna jahima atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aratul ghazwa waji'tuka astashiruk. Jadi aku pengen pergi perang dan aku datang kepadamu untuk minta petunjuk. Akhirnya Rasul bertanya, "Hallaka min Kamu masih punya ibu?" Qala, "Na'am, aku punya ibu ya Rasulullah." Qala, ilzamha. Udah, jaga wis, pegang ibumu itu. Jaga ibumu. Fa innal jannata inda rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu ada pada pada kaki ibundamu. Lihat. Tidak ada syariat seperti syariatnya Nabi. Tidak ada ajaran agama seperti syariatnya Nabi dalam memuliakan wanita. Sangat-sangat dimuliakan. Bahkan pernah Sayyidah Asma binti Abu Bakar pernah datang kepada Rasulullah bahwasanya ibundanya yang musyrik datang menemuinya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Kata Nabi, sili ummak. Jadi
sambung silaturahmi dengan ibumu. Urusan masalah dia musyrik itu adalah masalah keyakinan, tidak bisa dipaksakan, tapi dalam masalah berbakti tidak ada tawar-menawar. Tetap seorang anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya walaupun dia adalah kafir. Hanya ini untuk menjaga masalah akidah itu lain cerita. Masalah keyakinan, masalah agama ini nggak bisa. Masalah kepatuhan, itu kalau bertentangan dengan syariatnya Allah, maka tidak diperkenankan. Tapi kalau masalah berbakti, berbuat baik, tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Begitupun subhanallah, posisi seorang wanita sebagai seorang anak perempuan. Dan itu kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan putri-putrinya. Tidak perlu ada dijelaskan dengan hadis ataupun dalil-dalil ibaratnya. Itu sudah menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah kepada putri-putri beliau. Betapa besar cinta beliau kepada putri-putri beliau. Beliau pilihkan untuk putri-putrinya laki-laki yang terbaik. Sayyidah Zainab saat itu menikah sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, dinikah dengan laki yang dipandang paling baik bagi beliau. Lalu setelah itu putrinya Sayyidah Ruqayyah dan Ummi Kulsum pun ketika akhirnya telah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dinikahkan dengan laki-laki yang terbaik saat itu, yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan. Walaupun jadi setelah Sayyidah Ruqayyah lalu dinikahkan kembali dengan Sayyidah Ummi Kulsum. Begitu juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra dinikahkan dengan lelaki yang terbaik, bukan yang paling kaya, yang paling baik. Yang memang ya semua sahabat baik, punya kelebihan. Hanya ya tentu ada sesuatu yang dilihat oleh Rasulullah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga akhirnya dipilihlah seorang Imam Ali adalah untuk putri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, setelah itu posisi sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang istri sangat-sangat banyak petunjuk yang hadis Nabi yang menunjukkan bagaimana wanita itu diperhatikan ketika posisinya sebagai seorang istri. Hadis Nabi banyak menyebutkan khairukum li ahli. Kata Nabi, paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan aku yang paling bagus terhadap keluargaku. Dan Nabi menunjukkan bagaimana perilaku beliau dengan istri-istri beliau, kasih sayang beliau kepada istri-istri beliau. Ya, sampai dikatakan lagi, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanum khulqa wa altafuhum bi ahli. Waltafuhum bi ahli. Jadi sesungguhnya paling sempurnanya imannya seseorang itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Makna keluarga ini ya adalah istri, anak, ibu, ya. Jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi dalil yang menunjukkan bagaimana perhatian syariat kepada wanita. Belum lagi bagaimana Rasulullah pun memberikan kesempatan kepada wanita untuk mencari ilmu. Sehingga dengan banyaknya petunjuk dari syariat, bagaimana syariat memperhatikan wanita, bagaimana besarnya perhatian Rasulullah kepada wanita. Artinya itu harusnya menjadi satu motivasi bagi kita para wanita. Bagaimana agar kita tuh bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Rasulullah telah memberikan banyak pesan-pesan untuk menjaga kemuliaan kita. Rasulullah tempatkan kita di tempat mulia. Seorang ayah diberi wasiat untuk menjaga putri-putrinya. Seorang suami diberi wasiat untuk menjaga istrinya. Seorang anak diberi wasiat untuk menjaga ibundanya. Dan ini adalah kita. Karena kita kalau tidak menjadi ibu, ya menjadi istri atau menjadi anak, kan begitu. Ini adalah kita semua. Sehingga setelah itu dengan perhatian syariat seperti itu, bagaimana kita menjaga diri kita? Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang anak wanita yang menjaga syariat? Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri yang bisa menjaga syariat? Bagaimana kita menempatkan diri menjadi seorang ibu yang menjaga syariat? Ini menjadi PR bagi kita. Jadi berbicara tentang wanita. Lalu setelah itu tentang cinta. Lah ini bagaimana? Nah, kenapa Kak? Ini ada pembahasan karena memang wanita dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu memang ada sesuatu yang spesial ya pada diri wanita itu adalah kelembutan hati. Kelembutan hati yang Allah titipkan di dalam hati wanita. Sehingga ya bisa dikatakan tadi ya wanita itu kayak menjadi simbol cinta. Sehingga kalau kita sudah ada promo-promo tentang cinta tuh biasanya pasti perempuan yang dipajang di situ. Karena memang ya tadi punya daya tarik wanita itu. Dan memang dengan apa yang ada pada wanita sehingga wanita tuh menjadi orang yang pantas untuk dicintai.
ya, pantas untuk dicintai. Makanya kalau kita ingin menjadi wanita yang pantas untuk dicintai, kita itu harus mengerti tentang cinta. Kita harus memahami dulu makna cinta itu seperti apa sih. Karena ketika kita tidak bisa memahami makna cinta, maka kita akan mencintai dengan cara yang salah. Dan kalau kita tidak memahami makna cinta yang sesungguhnya, maka nanti pun kita tidak akan bisa mengajarkan cinta kepada orang yang harus kita didik, misalnya kepada anak-anak kita. Sehingga ini maka kita harus belajar. Jadi cinta itu seperti apa? Kita harus paham dulu. Kaidahnya cinta adalah seseorang kalau mencinta itu, ya, bukti tanda cinta yang tulus, tanda cinta yang sesungguhnya adalah ketika kita mencintai, maka kita akan selalu berharap yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Kita akan selalu berharap untuk orang yang kita cintai. Ini kaidah. Orang kalau masih mengatakan cinta tapi masih menjerumuskan, berarti dia bukan cinta, itu hawa nafsu, tapi yang dibungkus dengan bahasa cinta. Sehingga tanda cinta yang paling tulus adalah selalu berharap yang terbaik. Dan tentu semakin besar rasa cinta, maka harapan terbaiknya ini akan semakin lebih besar. Sehingga ada orang, ya kayak urusan orang tua dengan anak. Ada orang tua yang kadang mencinta. Semua orang tua mengatakan cinta kepada anaknya. Tapi kadang ada cintanya yang memang benar-benar jangka panjang. Ada yang mencintai anak dalam jangka pendek, ada mencintai jangka panjang. Ada yang kadang cinta hanya sebatas cinta di dunia, ada sebatas cinta di dunia dan di akhirat. Lalu kenapa ada seorang yang bisa mencintai sebatas di dunia, ada mencintai dunia akhirat? Ini tergantung pemahamannya akan makna cinta. Semakin dia memahami makna cinta yang sesungguhnya, maka dia akan bisa mencintai dengan benar, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita guru cinta. Jadi kalau belajar masalah cinta itu jangan mencari kepada yang lain. Nabi kita guru cinta. Berapa banyak hadis-hadis Nabi menunjukkan tentang cinta. Nabi menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak iman, kata Nabi, kalau sampai kamu tidak mencintai orang lain seperti cintamu pada diri sendiri. Lalu bagaimana, berapa banyak Rasulullah itu mengajarkan bagaimana cara kita untuk mencintai. Diajarkan, zurhibban tazdad hubban, berkunjunglah sekali maka akan menumbuhkan cinta. Tahadu tahabu, saling beri hadiah akan tumbuh cinta. Tazawaru tahabu, saling berziarahlah tumbuh cinta. Lihat, ada banyak cara diajarkan Rasulullah tentang mencintai, menunjukkan begitu pentingnya makna cinta. Bahkan sampai nanti di akhirat, ya, akan dipanggil, dikumpulkan siapa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ya, maka akan berada di dalam naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu menunjukkan begitu pentingnya makna cinta. Sehingga yang paling besar, bahkan Nabi menjelaskan yang paling besar pahalanya adalah yang paling mencintai. Kalau ada dua orang saling mencintai, maka yang paling besar pahalanya, yang paling gede pangkatnya adalah yang lebih mencintai. Dan ketahuilah, di dalam hidup kita tidak ada yang bisa melebihi cinta. Ya, tidak ada satu pun yang bisa menandingi cintanya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Tidak juga cinta orang tua kepada kita, nggak bisa menandingi. Jadi cinta Nabi Muhammad itu cinta yang paling tulus, cinta yang paling luar biasa. Cinta Nabi kepada umat itu sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang ya ini tadi, memang kalau wanita dan cinta, nah ini pembahasannya ini memang subhanallah lumayan panjang dan berat sebenarnya. Ya, bahas wanita dengan cuma memang kenapa? Karena memang biasanya pembahasan seperti ini kenapa? Karena banyak wanita itu menjadi korban cinta. Sehingga makanya memang perlu dibahas. Supaya kita ini tidak sampai dimanfaatkan atas nama cinta. Jangan sampai wanita itu terjerumus gara-gara cinta. Makanya penting bagi wanita itu untuk mengerti cinta. Cinta yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi kaidah, ya, cinta itu tandanya, ketulusan cinta itu akan nampak di saat kita mencintai pasangan kita dan mencintai siapapun dengan berharap yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Berharap yang terbaik. Dan cinta ini gak ada urusannya dengan syahwat. Cinta dengan syahwat jangan disambung-sambungkan. Karena tidak semua orang yang mencintai itu akan muncul syahwat, enggak kok. Buktinya cinta orang tua kepada anak gak ada syahwat. Orang tua mencintai anak tanpa syahwat dan tidak mengurangi makna cinta. Ya. Dan juga
Ada kadang kalau masalah ngomongin. Jadi kalau masalah syahwat, ada orang bersyahwat tanpa pakai cinta juga ada. Berapa banyak kadang orang bisa melakukan hubungan yang haram, berzina dan sebagainya tanpa cinta kok, hanya karena urusan syahwat. Jadi makanya dikatakan cinta tidak ada hubungannya dengan syahwat. Jadi jangan sampai nanti mengkambing hitamkan cinta atas nama syahwat ini. Jadi cinta dikambing demi cinta, maka akhirnya melampiaskan syahwat dengan cara yang tidak benar. Nah ini juga salah, makanya harus dipahami. Karena kadang banyak orang terpeleset di daerah sini. Di saat tidak bisa membedakan antara, tidak bisa memilah mana cinta, mana syahwat. Jadi gak ada hubungannya. Orang bisa mencintai tanpa syahwat, orang bisa bersyahwat tanpa mencintai. Nah, akan tetapi syahwat dan cinta ini bisa bertemu. Ya, dalam syariat pun ternyata diajarkan bagaimana mempertemukan syahwat dengan cinta. Kapan itu? Dalam pintu yang namanya pernikahan. Di situ maka dibuka bagaimana seorang untuk mencintai dan melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena disitulah, karena cinta tadi kan kembali lagi kepada kaidah yang pertama, berharap yang terbaik. Dan melampiaskan syahwat kalau dibangun dalam yang namanya pernikahan itu adalah ibadah. Sehingga seorang suami melampiaskan syahwatnya karena paham di situ ada makna ibadah, ada makna menyenangkan pasangan. Jadi berharap yang terbaik untuk pasangannya. Seorang istri pun akan menerima syahwat tersebut, akan menyambut syahwat tersebut. Kenapa? Karena tahu ini ada makna ibadah dan di sini ada makna kepatuhan seorang istri kepada suami, ada makna untuk menyenangkan pasangan, sehingga akhirnya cinta dan syahwat bisa bertemu. Nah inilah, jadi kalau dibangun dengan cara yang halal luar biasa. Akan tetapi lihat kalau sudah salah dalam mencintai, ini efeknya luar biasa. Sehingga ada banyak wanita kadang tertipu dengan nama cinta. Sehingga karena tertipu dengan bahasa cinta, lupa dengan kaidah awal bahwa kalau mencintai tidak akan mungkin melakukan yang membawa mudarat untuk orang yang dicintainya. Sehingga lihat, kalau wanita memahami makna ini, dia tidak akan tertipu dengan rayuan seorang laki-laki yang membujuknya untuk melakukan keharaman, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Lihat, kalau seorang wanita bisa berpikir dengan cara yang sehat, ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, belum halal untuknya, lalu memintanya untuk melampiaskan syahwat, lihat, dia seharusnya berpikir, berarti dia laki-laki ini tidak mencintai. Bohong kalau dikatakan mencintai lalu melampiaskan dengan syahwat, gak mungkin. Kenapa? Karena kalau mencintai, kalau memang dia mencintai, dia akan berharap yang terbaik. Sedangkan seorang yang melampiaskan dengan cara yang haram, itu akan mengundang murka Allah. Itu adalah memancing, membuka pintu neraka, membawa dosa yang sangat luar biasa. Nah, kalau dia mencintai, bagaimana dia rela orang yang katanya dicintai mendapatkan murka dari Allah? Bagaimana ada orang rela orang yang dicintainya kok akan dihukum di nerakanya Allah nanti dengan dosanya? Nggak akan bisa. Makanya kalau wanita memahami makna ini, dia tidak akan salah dalam mencintai. Dia tidak akan salah dalam menerjemahkan cinta. Sehingga cintanya akan selalu diukur sesuai tidak dengan syariat. Sesuai tidak dengan syariat. Sesuai atau tidak dengan syariat. Sehingga itu. Kenapa? Karena tahu jika cinta adalah dalam koridor yang tidak melanggar syariat, ini akan membawa kebahagiaan di dunia, muqaddimah kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau sudah terjadi pelanggaran syariat, lihat, kebahagiaan akan dicabut, kehormatan hilang dan sebagainya, itu masih baru di dunia, belum lagi nanti murka Allah di akhirat. Murka Allah di dunia dan di akhirat. Azab yang nanti akan diberikan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Sehingga makanya para akhwat yang dimuliakan Allah, ini harus kita perhatikan. Syariat sudah sangat memuliakan kita. Maka jangan sampai kita ini menjadi wanita-wanita yang tertipu, yang akan dihinakan, yang terhinakan. Karena itu tadi, kita tidak bisa menjaga kehormatan diri kita. Kita lupakan bagaimana Nabi memperjuangkan kita. Kita lupa bagaimana Nabi sangat berwasiat. Istausu bin nisa khaira, istausu bin nisa khaira. Bagaimana Nabi kita sebelum wafat mengulang-ulang kalimat tersebut. Sampai dikatakan oleh sahabat, Nabi tuh ngomongin kalimat tersebut tuh sampai dari bersuara, sampai hilang suaranya, diulang-ulang. Istausu bin nisa khaira, istausu bin nisa khaira, terus begitu. Menunjukkan begitu perhatiannya Rasulullah kepada wanita. Begitu perhatian, sangat khawatir dengan keadaan kita. Sehingga makanya sungguh tercela jika kita saat ini sebagai seorang wanita, kita tidak bisa menjaga kehormatan kita. Kita terlena kadang dengan bahasa-bahasa cinta. Sehingga kadang tidak sedikit seorang wanita yang direndahkan, melakukan hubungan zina, lalu yang akhirnya dampaknya sangat berakibat fatal bagi dirinya.
Berapa banyak kadang wanita masuki pernikahan tapi tidak dengan cara terhormat hanya karena kecelakaan duluan. Berapa banyak wanita sudah kehilangan kehormatan, harga dirinya kepada orang, yaitu merendahkan dirinya sampai hilang ya. Masalah keperawanan sebenarnya remeh ya, tapi ketika dia melakukan dosa di hadapan Allah itu yang menjadi besar. Kalau masalah keperawanan, orang bisa hilang perawan hanya dengan naik sepeda bisa, jatuh bisa, tapi bukan masalah, kami nggak bahas masalah perawan. Tapi kalau memang hilangnya perawan ini adalah karena zina, lah ini yang biasanya tertipu karena dengan cinta tadi, maka ini akan menjadi sebab terjerumus dalam kehinaan di dunia dan di akhirat. Sehingga makanya para wanita yang dimuliakan, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau gak bisa menjaga kehormatan kita sebagai wanita, ini luar biasa. Karena tadi Umi katakan wanita tuh punya daya goda. Makanya Nabi sendiri mengisyaratkan wanita itu dengan ibarat, selain tadi hadis yang disebutkan di atas ya, Nabi pernah menyebutkan ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbil hazimi min ihdakunna. Artinya begitu besarnya daya godanya wanita, Nabi mengatakan ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbil hazimi min ihdakunna. Aku enggak pernah melihat ada seorang yang kurang akalnya dan kurang agamanya tapi bisa menghilangkan akalnya lelaki yang terkuat melebihi kalian para wanita. Lihat. Lagi-lagi kalau membicara tentang hadis Nabi ini, kita nggak bisa asal menerjemahkan. Nggak boleh dengan kebencian atau dengan prasangka buruk. Nabi nggak akan pernah merendahkan siapapun. Dan ini makna bukan merendahkan, mengatakan kita ini orang yang kurang akal. Ya. Jadi Nabi mengatakan, aku nggak pernah melihat orang yang kurang akal, orang yang kurang agamanya, tapi bisa menghilangkan akalnya lelaki yang terkuat melebihi kalian para wanita. Dan ini sebenarnya Nabi menyebutkan begini itu bukan penghinaan, tapi memang Nabi mengatakan yang sesungguhnya. Ketika mengatakan wanita itu kurang akal, kenapa Nabi katakan wanita dengan isyarat kurang akal? Bukan mengatakan kita tuh gila, tidak. Hanya memang kelembutan yang ada pada diri wanita itu kadang menjadikan wanita itu lebih main perasaan daripada akal sehat gitu loh. Kita tuh lebih banyak main perasaan. Begitu lembutnya perasaan sehingga kadang itu tadi, dengan lembutnya itu kadang gampang dimanfaatin sama orang. Kelembutan hati wanita itu kadang menjadikan kita tuh dimanfaatkan. Makanya subhanallah, tapi ini lihat, kelembutan ini sebenarnya bukan suatu yang hina. Ini bukan penghina, ini memang kelembutan oleh Allah dititipkan. Ini adalah satu kelebihan wanita. Kenapa? Karena dengan kelembutan yang Allah titipkan di hati wanita tadi, walaupun akhirnya menjadikan akalnya berkurang, tapi akan menjadikan pengorbanannya itu luar biasa besar. Sehingga contohnya seorang wanita, seorang ibunda, ya, yang dia sangat mencintai anaknya. Coba bayangkan, sekarang seorang wanita yang sedang, ambil contoh saja, wanita yang sedang hamil saja. Wanita yang diberi oleh Allah hamil. Lihat, hamil itu nggak ada orang ngomong hamil itu gampang, menyenangkan tuh nggak ada. Hamil tuh berat. Hamil tuh berat. Awal kehamilan itu muntah-muntah tuh nggak pernah berhenti. Nanti setelah itu sudah mulai nggak muntah-muntah, hamilnya semakin berat. Tambah akhir tambah berat. Kalau sudah berat begitu jalan susah, nafas susah, tidur susah. Tidur pun posisi gonta-ganti, telentang sesek. Miring kanan kayak tumpah perutnya, miring kiri nggak bisa, pokoknya nggak karu-karuan. Tapi subhanallah, wanita kenapa kok mampu menahan itu semua? Bahkan kadang masih senang sambil banyak tersenyum. Udah gitu nanti kalau anaknya nendang masih tersenyum. Lihat, ini menunjukkan karena memang oleh Allah dikurangi akalnya. Perasaan kita yang bermain. Padahal kalau akal sehat, siapa yang mau hamil kayak begitu? Mungkin kalau sampai akal kita ini dibuat sempurna ya, maka kita seorang istri nggak akan mau disuruh hamil. Nggak, kamu aja yang hamil, aku nggak mau hamil. Karena tahu resikonya hamil itu berat. Tapi seorang wanita menjalani kehamilan itu dengan bahagia, bahkan menjadi suatu kebanggaan. Senang dia menyambut bayinya, ditendang dia, tersenyum, tertawa, malah bahagia. Sambil anaknya merasa berat tuh sambil dielus-elus terus perutnya, sambil kangen, pengen kelahirnya kapan. Setelah itu waktu lahiran juga begitu, dengan susah payah dia melahirkan. Taruhannya adalah nyawa. Nah setelah itu lihat, waktu melahirkannya Masya Allah, kayaknya sakitnya luar biasa. Sampai dikatakan gambaran orang melahirkan tuh seperti 40 tulang yang patah. Kebayang coba, satu tulang patah aja sudah gak karu-karuan, ini berapa puluh tulang yang patah. Itu gambaran orang melahirkan. Dan ternyata lihat, begitu sudah melahirkan dalam keadaan taruhannya nyawa tadi, melihat makhluk yang menjadi sebab dia merasakan rasa sakit yang teramat sangat, bukannya marah, malah senangnya luar biasa.
melihat anaknya yang terlahir tadi, hilang rasa sakit dari kehamilan, sudah dia nggak rasakan. Lupa dengan rasa sakit waktu dia hamil. Lupa rasa sakit waktu dia melahirkan. Kenapa? Karena tadi akalnya hilang. Allah kurangi memang akal. Makanya dikatakan naqisati aqlin. Akal kita tuh memang hilang. Kadang gara-gara anak tuh akal kita hilang. Jika seorang ibu lihat, sudah begitu, udah ingat padahal baru lolos dari melahirkan ya. Ngelihat sudah melahirkan. Kadang sudah ngomong tuh lahiran tuh kapok-kapok. Tapi lihat, begitu ngelihat anaknya lucu, lari-lari, bisa main. Hanya ya Allah, kapan ya pengen hamil lagi? Lihat, gak ada kapoknya dengan kehamilan. Kenapa? Kurang akal. Jadi Nabi mengatakan naqisati aqlin itu bukan kebohongan. Memang benar kita nih kurang akal dan memang dibuat seperti itu. Tapi kekurangan akal kita ini ditutupi dengan yang namanya kelembutan, dengan yang namanya cinta kasih untuk apa? Keseimbangan hidup. Karena kalau sampai disetarakan akalnya wanita dengan laki-laki, nggak akan ada yang mau lahiran, nggak ada yang mau hamil. Semuanya dorong-dorong. Kamu yang hamil, kamu yang hamil, kamu yang melahirkan, akan begitu. Tapi lihat, seorang ibu rela berkorban lebih untuk anaknya, walaupun taruhannya adalah nyawa. Makanya Nabi melihat dari sisi ini. Nabi mengatakan kita kurang akal, tapi lihat Nabi ketika mengatakan siapa yang paling aku harus baguskan untuk dalam berperilaku, ibumu. Jadi seimbang. Syariat itu dalam memandangnya itu luar biasa. Dan lihat juga begitu sudah melahirkan anak, lihat anak seorang ibu tuh lebih telaten dalam mengurus, umumnya seorang ibu lebih telaten dalam mengurus anak. Menyusui anak, walaupun taruhannya kadang susunya itu putihnya itu sampai kadang mau putus, tetap dengan senang hati. Setelah itu apa? Kalau sudah membersihkan anak, kalau sudah anak buang kotoran, kan ibu. Kalau bapak biasanya jijik. Biasanya kalau bapak-bapak itu kalau sudah anaknya wangi habis mandi mau gendong. Tapi giliran anaknya pipis atau buang kotoran sudah diserahkan ke siapa? Ke ibunya. Dan ibunya gimana waktu ngelihat anaknya disetorin dalam keadaan pipis, buang kotoran? Nerima, seneng aja. Kenapa? Karena ibunya hilang akal. Ibunya tuh kurang akal, bapaknya bagus akalnya. Bapaknya akalnya sehat, ibunya akalnya kurang. Makanya seorang ibu terima aja setiap anak datang dalam keadaan banyak kotoran, dengan kotoran, dengan pipisnya. Malah kadang, pipis ya sayang. Sudah pipis, dipipisin masih bilang sayang lagi. Nah, inilah kekurang akalan wanita. Makanya Nabi nggak pernah mengatakan itu dengan kebohongan. Nabi mengatakan memang seperti itulah ciri wanita. Karena begitu lembutnya wanita, sehingga kadang kalau sudah seorang wanita mencintai, ini kadang menjadikan akalnya tuh jadi nggak sempurna. Akalnya tuh menjadi nggak sempurna, menjadi hilang. Nah ini bisa baik, bisa nggak baik, bisa positif, bisa negatif. Positifnya gimana? Ya kalau arahnya benar, seorang subhanallah, seorang ibu ya mencintai anaknya, itu kan sampai kadang berkorban tuh sampai akalnya sudah nggak dipakai. Nah, ini positif, pengorbanannya luar biasa, maknanya pahala. Tapi ada juga yang kadang begitu besarnya cinta seorang wanita kepada seseorang, ini kadang menjadikan akalnya hilang. Sehingga itu tadi, dia masuk kepada pintu keharaman, dia memberikan dirinya, dia rela untuk berzina di luar nikah, dia hilangkan kehormatannya. Nah ini, makanya kadang kelembutan pada diri wanita, ini kalau tidak dibarengi dengan pemahaman akan syariat, akan menjadikan seorang wanita gampang terjerumus kepada kehinaan. Sehingga makanya syariat itu sangat wanti-wanti urusan masalah kehormatan wanita. Sehingga banyak aturan dalam diri kita. Allah tetapkan masalah menutup aurat. Allah tetapkan masalah keluar rumah seperti apa. Allah banyak ajarin wanita tuh dikasih rambu-rambu. Kenapa? Yaitu tadi, syariat gak pengen kita dimanfaatkan dengan kelembutan yang memang tercipta pada diri kita. Ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang sehingga menjadikan kita terjerumus kepada keharaman. Makanya kalau kita semakin merenung, ya Allah, ternyata begitu luar biasanya syariat. Kenapa kita diperintahkan untuk bisa menutup aurat kita? Agar kita tidak menjadi, kita dengan yang sudah punya daya goda, jangan sampai menggoda lebih gede lagi, kan begitu? Dijaga. Lalu kenapa seorang wanita kalau keluar harus terhormat? Kalau seandainya pakai perjalanan jauh harus pakai mahram. Ini semua adalah untuk menjaga kehormatan kita. Karena tadi tahu banyak wanita dimanfaatkan dengan kelembutannya itu tadi. Kalau sudah mencintai, hilang akalnya. Hilang akalnya. Nah, lihat. Jadi Nabi mengatakan naqisati aqlin wa dinin. Agamanya kurang. Dan ini bukan menghina. Bukan maksudnya bahwa wanita tuh enggak ada yang enggak. Walau masalah kesolehan wanita banyak. Bahkan Sayyidah Maryam sendiri sanjung dalam Al-Qur'an warka'i ma'ar raki'in.
Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, menunjukkan kalau masalah pangkat dalam ibadah, bisa seorang wanita menyaingi laki-laki, bisa. Hanya saja dikatakan nakhisatid dinin oleh Rasulullah ini dalam hadis ini adalah maknanya seorang wanita itu kadang dalam ibadah nggak bisa semaksimal laki-laki. Kita ada haidnya, ada nifasnya, sehingga menjadikan kita kalau puasa kadang nggak bisa sempurna, sholat juga ada liburnya gitu. Jadi bukan penghinaan. Ini gambaran Nabi. Tapi pun lihat, di sini Nabi kayak menunjukkan kekurangan kita, walaupun memang bukan kekurangan, Nabi menunjukkan kenyataan. Nakisati aklin ma ra'aitu nakisati aklin wa dinin. Aku enggak melihat orang yang hilang akal dan hilang agamanya, ya. Adhaba lilubbil hazimi. Tapi ternyata dengan kurang akal dan kurang agama tadi, adhaba lilubbil hazimi, bisa menghilangkan akalnya orang yang paling kuat. Subhanallah. Bisa menghilangkan akalnya orang laki-laki yang paling kuat. Siapa tadi? Melebihi kalian, kata Nabi, para wanita. Adhaba lilubbil hazimi min ihdakunna ya ayyuhan nisa, ya ayyatuhan nisa. Lihat, Nabi sampai nyebut begitu. Jadi Nabi nggak melihat ada orang punya sesuatu yang kurang akal, kurang agama, tapi bisa menghilangkan akalnya laki yang terkuat. Loh kenapa? Karena tadi daya godanya wanita tuh luar biasa. Dengan kelembutannya ini kadang bisa menjadikan seorang laki-laki ini terjerat, sehingga akhirnya lihat seorang laki-laki yang paling pintar bisa hilang akal gara-gara wanita. Nah, berapa banyak kerusakan disebabkan wanita juga ada. Laki-laki yang paling kuat kadang sampai ibaratnya berapa banyak kisah-kisahnya yang seorang laki-laki ini takluknya adalah karena wanita. Berapa banyak kadang seorang yang negara peperangan ini terjadi juga gara-gara wanita, banyak. Berapa banyak seorang ahli ibadah rusak gara-gara wanita, banyak. Berapa banyak kita dengar kisah-kisah Israiliyat. Ya, seorang wanita, seorang rahib ahli ibadah yang luar biasa dalam beribadah, akhirnya lihat rusaknya gara-gara siapa? Wanita. Nah, makanya lihat Nabi itu wanti-wanti seperti ini. Makanya di sini kalau seorang wanita nggak bisa menjaga kehormatan dirinya, seorang wanita tidak bisa menjaga, tidak menanamkan rasa malu di dalam dirinya, ini sangat berbahaya. Seorang wanita yang tidak kenal syariat, tidak memahami keagungan, kemuliaan, bagaimana syariat memuliakannya, ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga kadang makanya banyak munculnya pemikiran-pemikiran sesat, ya, mengatakan kesetaraan gender, emansipasi dan sebagainya. Ini karena tidak memahami syariat. Dipikir syariat itu mengekang, padahal semua aturan-aturan syariat yang dibuat untuk wanita ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Karena perhatian yang teramat sangat sebesar syariat kepada kita, makanya dibuat aturan ini, dibuat aturan ini, dibuat aturan ini. Padahal sebenarnya syariat itu menjaga luar biasa. Tapi kadang ya begitulah, orang kalau tidak mengerti malah dianggap mengekang. Seorang wanita disuruh nutup aurat dianggap pengekangan. Seorang wanita harus begini, kalau keluar begini dianggap pengekang. Padahal semuanya adalah untuk keselamatan kita. Nah sekarang subhanallah, ini wanita, ini karena ya sudah memang semakin jauh dari Nabi Muhammad, akan semakin banyak pergeseran-pergeseran. Sekarang kadang kita melihat seorang wanita kadang sudah tidak malu lagi untuk menunjukkan, membuka pamer auratnya. Seorang wanita yang kadang sudah menutup auratnya tapi perilakunya jauh daripada orang yang menutup aurat. Sehingga kadang kita menemukan, apalagi dengan semakin majunya ini ya, banyak aplikasi-aplikasi aneh-aneh yang kadang kita tuh sampai pengen bikin nangis ya. Seorang perempuan pakai hijab, cantik sudah Masya Allah, tapi perilakunya jauh dari hijab yang dipakai. Sehingga tidak sedikit yang dengan hijab yang dipakainya masih senang pamer kecantikan, masih senang pamer badannya, masih senang pamer dandanannya. Belum lagi kadang subhanallah melakukan gerakan atau hal-hal yang nggak pantas lah. Yang sebenarnya itu hanya pantas ditonton oleh suaminya, malah sekarang ditonton untuk orang luar. Itulah karena sudah hilang kehormatannya, hilang rasa malunya. Sehingga akhirnya subhanallah ini menjadikan wanita ini ya akhirnya ya tadi banyak dimanfaatkan oleh orang-orang ya untuk kepentingan ya. Sehingga kadang subhanallah kita kalau melihat sekarang tuh giris banget, kondisi sekarang tuh sangat-sangat merasa prihatin. Umi ingat zaman Umi dulu waktu masih kuliah ya, zaman kuliah dulu orang berhijab itu ya nggak ada kecuali di sekolah-sekolah aliyah, sanawiyah ya begitu. Kalau SMA tuh jarang orang berhijab. Tapi biasanya kalau sudah ada orang berhijab di lingkungan umum begitu, itu hijabnya tuh maksimal. Nah, sama ketika akhirnya Umi juga kuliah gitu ya. Kita pernah kuliah di Pontianak itu. Umi kebetulan sempat masuk satu fakultas umum. Itu dari berapa puluh ya. Waktu itu perempuannya hanya 60,
itu yang pakai hijab itu paling ya hanya bisa dihitung ya 5 orang. Tapi memang 5 ini memang ya menjaga banget, kerudungnya gede ya, pokoknya pakai pakaiannya tuh nggak ada pakaian ngetat, itu nggak ada kerudung itu luar biasa. Jadi memang sedikit tapi memang sangat menjaga. Sekarang enggak, wanita sekarang luar biasa banget. Sekarang ironisnya semakin banyak kemudahan orang berhijab. Orang hijab tuh sekarang tuh kayak di mana-mana. Kalau dulu nemuin kan hanya di sekolah agama. Sekarang itu di sekolah-sekolah umum wanita berhijab, tapi perilakunya luar biasa. Nggak sesuai dengan hijabnya. Kadang kita merasa ya Allah ironisnya. Sehingga kadang dengan hijab gak menghalangi untuk pacaran, dengan hijab gak menghalangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Bahkan kadang diekspos di sosial media dan sebagainya. Lah inilah kalau sudah hilang rasa malu, hilang kehormatan, sehingga akhirnya wanita pun melakukan perilaku-perilaku yang sangat jauh, ya, merendahkan dirinya kepada kehinaan di dunia, muqaddimah di akhirat. Makanya penting, wahai para akhwat yang dimuliakan Allah ya. Ini tadi pembahasannya, artinya kita sebagai wanita, kita diajarkan untuk mengerti kemuliaan kita sebagai seorang wanita. Dan setelah itu jangan sampai kita sebagai seorang wanita salah dalam memahami tadi ya makna cinta. Karena tadi banyaknya kerusakan-kerusakan wanita juga, itulah tadi di saat dia salah di dalam memahami makna cinta. Sehingga mencintai dengan cara yang salah, sehingga menjadikan dia akhirnya malah direndahkan, diinjak-injak harga dirinya. Ya, rasa malunya hilang, kehormatannya sudah nggak ada. Maka ini sangat-sangat berbahaya, artinya sangat-sangat merugikan kita. Makanya sadari, syariat sangat menjaga kita. Nabi kita sangat memperhatikan urusan kita. Makanya kalau kita menyadari makna ini, kita akan ada rasa bangga, ya Allah. Rasa bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan merasa sangat bangga di saat ada perintah hijab. Kita sadari hijab ini bukan hanya sekedar mempercantik wajah kita, bukan. Tapi hijab ini adalah makna sambungnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makna bahwa kita mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan kita sebagai seorang wanita. Akan ada rasa bangga dengan semua aturan yang ada di dalam syariat. Dan kita pun tidak akan mudah untuk dimanfaatkan oleh siapapun. Sehingga pun dalam urusan masalah mencintai pun kita tidak akan salah dalam melangkah. Sehingga cinta kita tidak hanya berdasarkan, yaitu tadi, kelembutan hati kita tidak dimanfaatkan untuk cinta-cinta yang salah. Sehingga kita dalam mencintainya pun terarah. Sebagai seorang anak, ya cinta kita hanya dibatasi, yaitu cinta kepada orang tua, cinta kepada memang yang layak untuk kita cintai. Dan kalau memang kita cinta, kita akan berurusan dengan laki-laki, maka pun nanti kita pun mengikuti seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengikuti bagaimana kita agar bisa mencinta dengan cara yang terhormat, ya, sehingga nanti ibaratnya ketika sudah memang memasuki dunia pernikahan untuk menjadi seorang istri, lihat kita akan hati-hati di dalam memilih pasangan kita yang akan nanti kita berikan cinta kita. Sehingga kadang mungkin kita meminta petunjuk kepada orang tua kita untuk mencarikan, atau kepada guru-guru kita untuk memilihkan seorang laki-laki yang memang layak untuk menjadi imam kita. Dan ketika memasukinya pun kita akan masukinya dengan cara terhormat, karena kita sadari kita tuh mahal. Ibarat barang mahal, barang istimewa tuh gak akan diobral sembarangan, akan tapi sangat hati-hati, akan dilihat ini penjaganya yang membeli nanti ini bisa menjaga, kan begitu. Kadang ada kayak barang-barang yang memang spesial itu kan, itu untuk membelinya pun pakai aturan. Ya itulah, karena barang mahal, semakin mahal maka semakin banyak syaratnya. Untuk membeli pun pakai syarat, kan ibarat begitu. Apalagi kita nggak bisa dibandingkan dengan barang semahal apapun, kita lebih dari itu semua. Sehingga kadang untuk memilih pasangan untuk yang layak untuk kita cintai pun, orang tua kita tuh memilihkannya dengan cara yang benar. Orang tua mencarikan yang terbaik untuk kita, dilihat bagaimana perilaku dan sebagainya. Jadi memilihnya pun akan sesuai dengan syariat. Ini kalau benar semuanya, dari orang tua, anak, semuanya benar, akan seperti itu sebenarnya. Jadi memilihkannya pun gak sembarangan. Nanti setelah itu pun ketika memasuki, sudah dipilihkan pasangan yang baik, memasukinya pun dengan kemuliaan. Ya, nggak ada ibaratnya kita tuh ada uji coba terlebih dahulu, enggak. Dari awal ketika diminta sampai nanti ada akad nikah, kita diminta dengan nama Allah, itu semuanya dengan cara terhormat. Kita dihantarkan dengan cara terhormat, kita dimuliakan. Setelah itu ketika posisi kita berubah menjadi seorang istri, lihat, suami kita dikasih nasihat banyak oleh Rasulullah bagaimana untuk menjaga kemuliaan kita sebagai seorang wanita. Khairukum li ahli, lihat, paling bagus kepada keluarga kalian. Sehingga jika ada seorang suami zalim kepada seorang istri, urusannya dengan Allah, urusannya dia dengan Nabi Muhammad SAW. Kita dimuliakan
dimuliakan menjadi seorang istri, harus dijaga. Jika kalau ada seorang istri gak benar, suaminya akan dihukum terlebih dahulu. Ada seorang wanita gak mendapatkan pendidikan agama, suaminya akan mendapatkan hukuman terlebih dahulu. Lihat. Setelah itu apa? Menjadi ibu pun begitu. Ada kewajiban untuk anak-anak mencintai ibunya lebih. Lihat. Begitu bagusnya cara syariat itu menyusun langkah-langkah, step-stepnya kita itu loh. Dari mulai ketika menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, semuanya ditata. Bagaimana agar kita tuh terhormat dari awal tuh sampai akhir. Sampai dari awal sampai akhir. Lah kalau kita paham begini, bahwa kita mahal, kita nggak akan sembarangan. Nggak akan mau kita nih direndahkan dengan banyaknya ajaran-ajaran salah yang saat ini digembar-gemborkan di mana-mana. Belum lagi dengan ya ini tadi media sosial. Sekarang mungkin kita tuh kadang pengen nangis kalau sudah ngeliat ada perempuan ya menampilkan di joget-joget dengan cara ini, gimana dia untuk dihormati? Bagaimana untuk dia tuh dihormati di saat dia telah merendahkan diri dia? Udah gitu pamer kecantikannya untuk hanya sekedar mencari dunia. Ini kan banyak wanita dimanfaatkan untuk mencari dunia dengan menampilkan tubuhnya, menampilkan ini semua. Ya Allah, belum lagi nanti ini urusan dengan masalah penampilannya dipamerkan untuk mencari uang. Ada lagi dipamerkan adalah untuk untuk agar laki-laki mendapatkan keuntungan. Ini dimanfaatkan oleh laki-laki yang enggak benar. Ini kan banyak. Ya kenapa? Karena kita tuh yang menjatuhkan diri kita. Makanya kalau sudah wanita tidak mengerti kemuliaan dirinya, lihat dia akan mudah direndahkan. Karena tadi wanita itu kadang dimanfaatkan, lembutnya dia tuh menjadikan dia tuh gampang tertipu kadang. Makanya pahami kemuliaan kita, pahami bagaimana syariat menjaga kita, maka di situ kita akan semakin hati-hati dalam melangkah. Kita akan semakin hati-hati dalam melangkah, kita akan semakin waspada, dan artinya kita akan memahami semua aturan yang dibuat oleh syariat. Ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Sehingga dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh syariat itu adalah dengan kebanggaan. Pakai hijab kita bangga. Ketika ada aturan, kalau keluar rumah terhormat, kita pun bangga. Ketika harus berjalan jauh ada mahram, kita ikut iya. Karena ini adalah yang terbaik. Semua aturan syariat akan kita pandang sebagai sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena kita tahu kita mahal. Karena kita tahu kita berharga. Karena kita tahu bahwa kita dicinta oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kalau sudah kita memahami makna itu, insya Allah kita akan dalam melangkah ini akan semakin lebih hati-hati, dan kita akan terus benar-benar berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itu para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalah keutamaan wanita sangat-sangat banyak sekali, ya, sangat-sangat banyak sekali. Bagaimana wanita digambarkan sebagai perhiasan. Ini kan tadi sudah kita sebutkan. Artinya kemuliaan wanita itu banyak sekali. Kita adalah perhiasan yang terindah. Nabi ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Lah ini lihat, dunia itu adalah perhiasan, tapi yang paling indah dari semua perhiasan adalah wanita-wanita solehah. Maka ayo kita belajar menjadi wanita-wanita solehah yang keindahannya ini subhanallah akan memancar dan bawa maslahat untuk semuanya. Ini gambaran, artinya yang memang kita paham tentang masalah wanita. Tadi memang ini pembahasannya memang Umi itu agak-agak ini juga ya, temanya tadi tuh agak-agak ini banget gitu antara wanita dan cinta. Makanya memang tadi akhirnya ketemunya ya kita pahami tentang keutamaan wanita, lalu bagaimana kadang supaya wanita tidak salah dalam mencinta ataupun dicinta gitu ya. Sehingga ini tadi ya kita sampaikan memang agak-agak bercampur ya antara sini-sini, tapi semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa dipahami oleh para akhwat semuanya. Wallahu a'lam bishawab.